Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Mubarak Science Institute akan memandu teman-teman untuk melihat panduan TOEFL Prediction Test yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 ini. Jadi teman-teman, kita perhatikan dengan baik bahwa TOEFL adalah ujian kemampuan bahasa Inggris untuk penutur asing. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, ini adalah bentuk salah satu ujian berbasis bahasa Inggris untuk teman-teman jika ingin melanjutkan kuliah di luar negeri ataupun untuk mendapatkan beasiswa. Ini adalah salah satu syaratnya. Kemudian untuk persiapan yang teman-teman harus miliki pada tes ini, yang pertama harus ada komputer atau HP. Jadi teman-teman memang harus memiliki alat untuk melakukan tes ini karena tes ini berlangsung secara online. Kemudian yang kedua ada internet yang baik. Jadi teman-teman harap menyiapkan internet yang baik itu melalui WiFi ataupun paket data seperti itu. Kemudian yang ketiga alat tulis. Jadi sebelum teman-teman menyalin jawaban teman-teman ke lembar kerja online ini, teman-teman diharapkan untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan itu di kertas ataupun di catatan HP mungkin bisa untuk sebelum, karena kemungkinan besar akan terjadi persaingan dalam mengisi lembar jawaban online. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengisi jawabannya di kertas terlebih dahulu sebelum menyalinnya ke lembar kerja online. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu update terkait informasi TOEFL ini. Kemudian yang kelima tentunya yang paling penting adalah belajar dan berdoa. Mudah-mudahan hasil yang teman-teman dapatkan akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Selanjutnya kita beralih ke gelombang tes. Jadi teman-teman ada 4 gelombang tes yang kami berikan. Yang pertama hari Sabtu pada pukul 7 dimulai sampai pukul 11. Jadi ada 4 jam untuk gelombang masing-masingnya. Jadi gelombang kedua Sabtu jam 2 sampai jam 6 sore. Kemudian gelombang 3, Minggu jam 7 sampai jam 11 pagi. Kemudian yang keempat, hari Minggu jam 2 sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengisi pada gelombang 1 terlebih dahulu. Jika teman-teman gagal untuk mengisi gelombang 1, teman-teman dipersilahkan untuk gelombang kedua, gelombang ketiga, ataupun gelombang keempat. Jadi kami serahkan pilihannya kepada teman-teman untuk mengikuti pada gelombang 1. Maaf Kak, saya tidak bisa ikut pada gelombang 1. Oke, silahkan. Silahkan pilih gelombang 2, gelombang 3, ataupun gelombang 4. Seperti itu ya. Jadi misalnya, saya tidak bisa hari Minggu Kak. Oke, silahkan isi hari Sabtu, pilih gelombang 1 atau gelombang 2. Saya tidak bisa hari Minggu, bisa pilih gelombang untuk hari Sabtu. Seperti itu, baik pagi maupun siang. Ataupun sebaliknya, tidak bisa hari Sabtu, hari Minggu, yang bisa cuma Kak, oke, silahkan isi gelombang 3, ikuti gelombang 3 ataupun gelombang 4, seperti itu. Selanjutnya kita bedah sedikit tentang soal. Jadi soal ini wajib diisi. Jawaban yang salah tidak mengurangi poin teman-teman. Jadi silahkan diisi semampunya, tidak masalah. Untuk listening ada 50 soal, terdiri dari 3 bagian ya. Dari bagian yang pertama ada percakapan pendek, kemudian yang kedua percakapan yang sedikit lebih panjang. Seperti itu juga dengan percakapan ketiga yang sedikit lebih panjang dibandingkan percakapan yang pertama. Nanti ada di audionya, audio atau suara akan ada instruksinya. Kemudian yang kedua ada bagian structure and written expression ya, ada 40 soal terdiri dari 2 bagian.
bagian yang pertama itu adalah mengisi titik-titik. Jadi ada pilihan A, B, C, D. Nanti teman-teman pilih saja yang paling pas atau yang paling benar menurut teman-teman untuk mengisi titik-titik yang kosong. Seperti itu. Untuk bagian yang keduanya, untuk bagian ini, ada 4 pilihan yang melengkapi satu kalimat. Nanti teman-teman pilih yang salah. Di mana yang salah kira-kira dari 4 pilihan itu adalah yang menjadi jawaban pada pertanyaan itu. Kemudian kita beralih ke bagian yang ketiga, tentu saja yang terakhir adalah reading. Terdiri dari 50 soal tentunya dan terbagi jadi 5 bagian atau 5 bacaan. Jadi ada bacaan, kemudian ada beberapa soal, 1 sampai 11 soal, ada yang 1 sampai 9, ada yang 1 sampai 10, seperti itu. Ada 5 bacaan, 5 reading, 5 topik, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal membaca saja. Kemudian apa yang dilarang pada tes kali ini? Tentu saja yang dilarang adalah seperti ujian pada umumnya, tentu saja yang pertama itu mencontek ya. Jadi teman-teman dilarang untuk mencontek, kemudian bekerja sama dengan peserta lainnya. Kemudian yang dilarang selanjutnya menggunakan aplikasi bantuan, jadi Google Translate seperti itu ataupun aplikasi lainnya itu dilarang digunakan. Jadi teman-teman diharapkan kejujurannya untuk mengisi ini. Kemudian yang terakhir, yang jangan lupa untuk benar-benar teliti untuk melihat identitas peserta yang kami lampirkan di YouTube kami ya. Jadi teman-teman perlu melihat kode teman-teman atau nomor urut terlihat. Kode teman-teman sudah kami urutkan sesuai abjad. Jadi teman-teman hanya tinggal melihat seperti itu. Identitas terdiri dari kode dan nomor telepon, 4 digit nomor telepon terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat, misalnya teman-teman punya nama yang sama, jadi langsung lihat ke kolom yang paling kanan. Lihat 4 digit terakhirnya, pasti itu berbeda. Jadi teman-teman bisa lihat, sesuaikan saja dengan nomor HP teman-teman. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Kita lanjut untuk simulasinya sebentar lagi ya. Silakan disaksikan. Mari kita lanjutkan ke simulasi. Jadi nanti akan ada link untuk sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat di grup Telegram ataupun di Instastory Instagram Mubarak Science Institute. Jadi nanti akan muncul link. Jadi teman-teman hanya perlu klik atau perlu di-copy ke komputer masing-masing. Seperti ini. Nanti seperti ini ya linknya. Ini untuk sesi 1 nantinya. bit.ly/MSI TOEFL 1. Jadi seperti ini untuk lembar jawaban. Untuk sesi pertama dengan keterangan Sabtu 6 Maret 2021. Tes akan berlangsung pada pukul 7 sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman hanya perlu klik next seperti ini. Ya, ada identitas, jadi teman-teman bisa sesuaikan identitas teman-teman dengan yang tertera pada YouTube kami. Jadi bisa dibuka seperti ini. Jika masih ragu dengan identitas teman-teman, jadi bisa langsung lihat juga di YouTube. Ya, seperti ini. Ini ada list dari bagian 1 sampai bagian 29. Jadi teman-teman bisa cek identitas teman-teman masing-masing. Disesuaikan dengan kode, nama teman-teman, dan nomor teleponnya. Jadi memang ada 3 kolom. Kolom pertama atau yang paling kiri itu adalah kode atau nomor urut.
Kemudian yang kolom kedua adalah nama teman-teman sesuai yang teman-teman isikan pada saat pengisian formulir yang dulu ya. Kemudian kolom terakhir atau kolom yang paling kanan adalah nomor telepon 4 digit terakhir dari HP teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pastikan nomor teman-teman, nomor urut atau kode, kemudian nama dan identitas. Jadi identitas yang teman-teman perlu perhatikan adalah kode teman-teman. Jadi kode di kolom yang paling kiri ya. Yang pertama yang kolom paling kiri. Kemudian 4 digit terakhir nomor HP yang paling kanan. Misalnya kode teman-teman adalah 1 misalnya, 4 digit terakhir. Nomor HP teman-teman misalnya 1234 atau 1345, misalnya seperti itu ya, untuk 4 digit nomor HP yang terakhir. Jadi setelah itu teman-teman hanya klik next seperti itu. Oke, teman-teman bisa lihat untuk reading, klik link berikut itu untuk soalnya ya. Nanti ada soal mengacu ke link yang selanjutnya, jadi teman-teman bisa langsung klik soalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu jawaban teman-teman di kertas ataupun di catatan HP, baru kemudian nantinya setelah selesai teman-teman bisa menyalin ke lembar jawaban online ini. Jadi ada reading. Kami sarankan untuk mengisi reading terlebih dahulu ya, karena menurut kami reading adalah bagian yang paling mudah. Jadi teman-teman hanya perlu membaca soal dan menuliskannya di kertas ataupun di catatan HP teman-teman atau catatan komputer seperti itu, kemudian menyalinnya. Menyalinnya tidak perlu tergesa-gesa ya, karena kita punya waktu 4 jam untuk setiap sesinya. Jadi jika teman-teman gagal untuk sesi pertama, teman-teman bisa lanjut atau memilih sesi selanjutnya, sesi 2, sesi 3, ataupun sesi 4 ya. Seperti itu. Misalnya teman-teman mengisi jawaban seperti ini. 1. Ya. Ini simulasi ya. Teman-teman tidak perlu khawatir teman-teman punya poin minus, karena setiap jawaban yang benar akan memiliki poin, tetapi untuk jawaban yang salah tidak memiliki poin ya. Tidak mengurangi poin. Jadi tidak perlu khawatir, teman-teman bisa menjawab seluruhnya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Seperti ini. Untuk contoh soal reading dan sesi-sesi listening, structure and written expression, bisa teman-teman lihat di YouTube Mubarak Science Institute tentunya. Sudah kami upload dari beberapa waktu yang lalu. Jadi teman-teman bisa pelajari bentuk soalnya seperti itu. Seperti ini kita lanjutkan. Ini untuk reading ya, ada 50 soal tentunya. Sesuai dengan panduan yang kita bacakan sebelumnya. Kemudian oke. Ada yang belum? Oh, ada yang belum ya? Yang belum, bagian yang belum. Jadi teman-teman wajib mengisi. Kemudian lanjut. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu structure and written expression. Kemudian kita isi kembali. Ada, teman-teman bisa lihat ada 40 soal ya. Dari 1 sampai 40. Jadi teman-teman bisa mengisi. Ini juga merupakan bagian yang cukup mudah, karena hanya melihat soal. Ini ada linknya, link untuk soalnya ya. Jadi setelah mengklik link, teman-teman bisa mengisi jawaban teman-teman terlebih dahulu di kertas. Kemudian jika sudah yakin dengan jawaban teman-teman, bisa menyalinnya ke lembar kerja online ya. Seperti itu. Kita isi saja terlebih dahulu. Seperti ini misalnya. Untuk contoh soal bagian ini bisa teman-teman lihat juga di YouTube kami ya. Mubarak
Science Institute. Jadi bisa teman-teman lihat, teman-teman pelajari bagaimana bentuk soalnya, seperti itu. Kita lanjut ke yang terakhir. Jadi untuk yang terakhir ada nanti link soal juga di sini. Link audionya atau link suaranya juga akan kami tampilkan, seperti itu. Di listening ada 50 soal tentunya sesuai dengan panduan tadi. Jadi tinggal diisi. Seperti itu. Diisi sampai soal ke-50. Jadi teman-teman bisa mengisi yang teman-teman bisa terlebih dahulu, mau itu listening terlebih dahulu atau reading terlebih dahulu atau bagian structure and written expression terlebih dahulu. Jadi terserah teman-teman ya, yang mana yang mudah saja. Tapi menurut kami sarankan untuk mengisi reading terlebih dahulu sebagai pemanasan ya. Jadi teman-teman bisa sedikit santai, kemudian di akhir akan ada listening audio yang memang butuh fokus. Teman-teman juga bisa mendownload audio dan atau suara untuk listening. Seperti itu ya. Jadi sudah selesai semuanya. Tinggal submit. Kalau sudah submit, oke, respon Anda telah terekam. Jadi teman-teman telah mengisi dan tinggal menunggu pembagian sertifikat yang berisi dengan skor teman-teman. Jadi semua peserta yang mengisi lembar jawaban ini yang sesuai dengan identitasnya akan mendapatkan sertifikat beserta skornya gratis. Jadi jika ada pihak-pihak yang mengaku dari pihak kami dan meminta bayaran, itu sangat salah ya. Itu bukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, berdoa agar hasilnya maksimal.